Selamat pagi. Di video kali ini akan dijelaskan bagaimana menganalisis dan merancang sistem basis data. Kita akan membangun sistem informasi perpustakaan. Untuk studi kasusnya kita mengambil sistem informasi perpustakaan di Stikom Uyelindo Kupang. Nah, fitur-fitur yang nantinya akan dibangun dan dirancang dalam sistem informasi perpustakaan Stikom Uyelindo Kupang ini yaitu yang pertama adalah login. Login ini dilakukan oleh dua pihak, yaitu admin dan pengunjung, di mana admin di sini yaitu orang yang berada di perpustakaan, sedangkan pengunjung terdiri dari dosen, mahasiswa, karyawan, dan juga masyarakat umum. Kemudian yang kedua yaitu data profil. Data profil sini memuat informasi tentang perpustakaan Stikom Uyelindo Kupang. Kemudian ada data admin, di dalamnya ada fitur pengolah data lemari dan pengolah data rak, di mana data lemari dan data rak diolah karena di dalam perpustakaan tersedia rak dan juga lemari yang berfungsi untuk menyimpan buku-buku. Satu lemari terdiri dari beberapa rak. Kemudian ada tabel penulis. Tabel penulis di sini terdiri dari data penerbit dan data jenis buku. Nah, tabel penulis penerbit berhubungan dengan data jenis buku. Kemudian berikutnya yaitu ada pengolahan data pengunjung. Data pengunjung di sini dapat diakses oleh admin dan pengunjung. Lalu ada data pinjam dan data pinjam ini memuat informasi buku apa yang akan dipinjam. Fitur login dapat diakses oleh admin dan pengunjung. Namun untuk admin dapat melakukan CRUD, artinya dapat menambah data, melihat atau membaca data, update data atau memperbarui data, menghapus data, dan juga mencari data. Sementara untuk pengunjung hanya dapat melihat atau membaca data. Kemudian admin hanya dapat diubah oleh admin dan admin dapat melakukan CRUD. Kemudian selanjutnya yaitu mengolah data lemari, rak, penerbit, penulis, dan jenis buku hanya dapat diakses oleh admin. Untuk data buku dapat diakses oleh admin dan pengunjung. Namun untuk admin dapat melakukan CRUD, sedangkan pengunjung hanya dapat membaca dan melihat isi data. Selanjutnya data pengunjung. Data pengunjung admin dapat melakukan CRUD, sedangkan pengunjung hanya bisa menambahkan, membaca, dan mengubah datanya sendiri. Selanjutnya mengolah data admin. Data admin di sini data pinjam. Data pinjam di sini admin dapat melakukan CRUD, sedangkan pengunjung hanya bisa mengolah datanya sendiri, yaitu data peminjam, ubah dan hapus dibatasi jika datanya sudah diproses. Begitu juga dengan data detail peminjam. Ada beberapa catatan-catatan yang perlu kita ketahui. Yang pertama, sistem ini nantinya yang akan kita kembangkan tidak menangani transaksi-transaksi keterlambatan pengembalian buku, misalnya berupa denda dan sebagainya. Kemudian yang kedua, jumlah buku yang dikembalikan itu harus sama dengan jumlah buku yang kita pinjam. Contoh, jika transaksi yang meminjam sebanyak 10 buku, maka harus dikembalikan jumlah yang sama yaitu 10 buku. Ada dua aktor yang terlibat dalam sistem informasi ini. Yang pertama yaitu admin, yang kedua yaitu pengunjung. Pengunjung terdiri dari dosen, mahasiswa, karyawan, dan juga masyarakat umum. Untuk pengembangan sistem ini kita menggunakan Visual Studio Code dan XM7427 dan menggunakan bahasa pemrograman PHP versi 7.4. Versi terbaru memang ada versi 8, namun kita belum bisa menggunakan versi 8 karena ada beberapa hosting yang support baru sampai di PHP versi 7. Jadi kali ini kita memilih menggunakan bahasa pemrograman PHP yang versi ke-7. Fungsi-fungsi produk ini dianalisis atau ditentukan berdasarkan permasalahan yang terjadi di perpustakaan Stikom Uyelindo Kupang.
yaitu tata letak buku tidak disimpan atau tidak diletakkan berdasarkan rak-rak yang sesuai. Kemudian jika ada penambahan buku atau jika ada penambahan lemari atau rak, maka itu perlu pendataan ulang lagi. Untuk pengunjung yang datang ke Stikom Uyilindo Kupang dan mau melakukan peminjaman atau pengembalian buku, wajib mendata dirinya terlebih dahulu, kemudian bisa melakukan peminjaman buku yang nantinya akan diperlukan dan di-approve oleh admin. Bisa dibilang ini pengembangan sistem yang pertama. Jika kita menambahkan fitur baru lagi, maka kita akan membutuhkan tabel tambahan. Yang pertama yaitu kita membutuhkan tabel admin. Nah, tabel admin itu fungsinya untuk menyimpan data admin yang terdiri dari beberapa atribut. Di sini, yaitu ada ID admin, yang tipe datanya integer dan primary key dan auto increment, di mana auto increment ini penomorannya dilakukan otomatis oleh MySQL. Kemudian ada nama, kita gunakan tipe teks, tempat lahir juga teks. Kenapa kita pakai teks? Karena jumlah karakternya tidak sama antara satu dan lainnya, sama halnya dengan tempat lahir ini. Lalu tanggal kita pilih tipe date, kemudian alamat, email, telepon, kita gunakan teks. Kenapa di telepon kita menggunakan teks, tidak menggunakan integer atau varchar? Nah, untuk data di nomor telepon ini, kita harus tahu dulu apakah varchar atau integer. Kita harus tahu dulu fungsi dari atribut tersebut. Telepon seperti pada umumnya yaitu angka-angka, bukan terdiri dari huruf, namun dia wujudnya dalam bentuk angka dan dia suatu saat tidak akan terlibat dalam operasi perhitungan. Demikian kita menggunakan tipe dalam operasi ini teks. Kenapa teks? Karena teks bisa memuat semua angka, huruf, karakter, dan simbol tertentu. Varchar digunakan untuk jumlah-jumlah data yang panjang karakternya sesuai. Sementara telepon jumlah karakternya ada yang 12 maupun ada yang 13. Contoh data yang dapat digunakan tipe datanya varchar yaitu NIM yang jumlah panjang karakternya hanya 8 atau NIC yang panjang karakternya ada 16. Password kita gunakan juga teks, di mana kita tidak tahu dan karakternya tidak akan sama dari setiap pengguna. Lalu status di sini kita pakai karakter 1 saja. Yang dimaksud status ini yaitu aktif atau tidak aktif. Jika aktif maka kodenya 1 dan jika tidak aktif kodenya 0. Jika 0 maka admin tersebut tidak lagi bisa mengakses data karena sudah tidak aktif. Jadi jika suatu saat admin tersebut mengundurkan diri, maka statusnya akan berubah menjadi 0. Kita lanjut ke berikutnya yaitu tabel lemari. Tabel lemari terdiri dari 2 data yaitu ID lemari dan nama lemari. ID lemari ini tipenya integer, primary key, dan auto increment, sedangkan nama lemari tipe datanya teks. Kemudian tabel berikutnya itu rak. Terdiri dari ID rak, nama rak, dan ID lemari. Nah, kenapa di sini ada ID lemari? Karena satu lemari memiliki banyak rak, yang artinya di dalam lemari itu terdiri dari beberapa rak dan data lemari dan data rak saling berhubungan satu sama lain. Disinilah ada ID rak, tipe integer dan auto increment. Nama rak tipe datanya teks, kemudian lemari integer, foreign key. Satu lemari memiliki banyak rak. ID lemari bisa sebanyak jumlah rak yang ada di dalam lemari itu. Namun lemari hanya ada satu ID, tidak boleh sama antar satu lemari dengan lemari yang lain. Jika ditarik garis relasi, maka lemari yang primary key ini akan ditarik ke bawah menuju lemari yang foreign key. Kemudian ketika lemari dan raknya sudah ada, selanjutnya kita membuat tabel penulis. Tabel penulis bisa memuat banyak buku
Dan satu penerbit bisa menerbitkan banyak buku dan satu jenis buku bisa memiliki banyak buku. Relasi yang terjadi adalah relasi one to many. Penulis ini sifatnya karena ada primary key di sini. Namun di sini ada foreign key yang artinya bisa diduplikasi. Jadi kalau ditarik garis relasi, ID penulis di tabel penulis berelasi dengan ID penulis tabel buku. ID penerbit berelasi dengan ID penerbit di tabel buku dan ID jenis buku di tabel jenis berelasi dengan ID jenis buku di tabel buku. Ketiganya ini saling berelasi. Di sini. Pertama di tabel penulis. ID penulis datanya integer, primary key, dan auto increment. Nama datanya tipe teks, tempat lahir, sedangkan tanggal lahir tipenya date, alamat, email, telepon tipenya teks, status tipenya chart. Kemudian tabel jenis buku. Di sini ada ID buku yang tipe datanya integer, primary key, dan auto increment. Nama kita judul, kita menggunakan teks, intisari teks, tahun terbit, varchar. Nah, lalu ISBN tipenya teks. Kenapa nol? Artinya untuk atribut ini datanya boleh kosong karena ada buku misalnya koran dan sebagainya itu tidak memiliki ISBN sehingga kita biarkan kosong. ID penulis dan penerbit, ID penulis, ID penerbit, dan ID jenis buku. Di sini integer foreign key. Di mana datanya bisa diulang dan diduplikasi. Kemudian statusnya chart, di mana nol artinya misalkan buku ini habis atau rusak, maka statusnya nol. Data ini hanya dideklarasikan dengan satu karakter satu digit saja. Kemudian kita akan membahas tentang tabel pengunjung. Nah, di tabel pengunjung ini dia akan berelasi dengan tabel pinjam. Karena dalam peminjaman ini tentunya yang meminjam buku tersebut adalah pengunjung. Jadi dibutuhkan ID pengunjung. Di sini ada ID pinjam, tanggal kembali, ID pengunjung. Di mana di sini tanggal kembali, date-nya masih 0. Artinya di sini begitu transaksi itu dibuat, buku itu dikembalikan. Nah, tanggal berapa di sini akan ditulis keterangannya. Namun datanya masih 0, artinya pada saat pertama kali maka terinput tanggal pinjam saja. Tanggal kembalinya masih dalam keadaan 0. Ketika bukunya dikembalikan baru kita update datanya, nanti tinggal kita ubah saja tanggal kembalinya menjadi 0, dari 0 menjadi bernilai. Kemudian data pinjam. Buku itu dipinjam oleh siapa? Tanggal kembalinya. Nanti diserahkan, ini statusnya 0 atau 1, apakah sudah dikembalikan atau tidak. Diserahkannya ini akan diserahkan kepada petugas perpustakaan atau admin. Diserahkan kepada siapa? Kemudian diterima. Tabel pengunjung ini dia akan berelasi dengan tabel pinjam karena satu transaksi pinjam seperti di tabel peminjaman ini ada ID pinjam, tipe datanya integer, primary key, dan auto increment, pinjamnya tanggal berapa, tipe datanya date, tanggal kembali. Begitu transaksi itu dibuat, buku itu dikembalikan tanggal berapa. Di sini kita menggunakan date. Namun datanya 0, artinya pada saat pertama kali maka terinput tanggal pinjam, tanggal kembalinya masih dalam keadaan 0. Ketika bukunya dikembalikan baru kita update atau kita tinggal ubah saja tanggal kembalinya dari 0 menjadi bernilai. Kemudian data pinjam, buku itu dipinjam oleh siapa? Di sini buku itu dipinjam oleh siapa? Nantinya berelasi dengan data pengunjung.
Otomatis karena buku ini pastinya dipinjam oleh pengunjung. Kemudian status, apakah baru mengambil buku, meminjam, mengembalikan, hilang, dan sebagainya. Nanti kemudian diwakili oleh simbol. Kemudian diserahkan, artinya admin siapa yang tempat menyerahkan buku ini, karena ID admin harusnya adalah tipenya di sini, ID admin. Karena ada 2 foreign key, takutnya akan jadi salah, jadi kita pakai atributnya yaitu nama saja. Untuk diterima ini integer tetapi nilainya masih 0 karena pada saat dikembalikan baru diupdate yang terima siapa. Satu transaksi ada banyak buku yang dipinjam. Jadi kalau ada banyak buku yang dipinjam, maka harus ada lagi satu detail untuk memuat detail peminjaman. Detail peminjaman terdiri dari ID detail, primary key, dan auto increment. ID pinjam dengan tabel pinjam kemudian berelasi dengan tabel buku. Di sini ID buku artinya di transaksi peminjaman buku apa saja yang dipinjam dan jumlahnya berapa. Dalam satu transaksi peminjaman pasti berhubungan dengan pengunjung karena pengunjung yang melakukan peminjaman kemudian berhubungan dengan tabel buku. Buku apa yang dipindahkan, kemudian tabel pinjam dan tabel detail ini berelasi dengan antara satu dengan yang lain. Profil ini memuat nama perpustakaan, alamat email, nomor telepon, URL, deskripsi, dan juga nama kepala perpustakaan. Ini adalah rancangan sistem informasi perpustakaan Stikom UI Lindo Kupang yang akan dibangun dalam semester ini.